Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yapis Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMA, Kepala SMP, Kepala SD, dan Kepala TK Yapis Kaimana, yang kami hormati Ibu Risa Lestari, mantan Kepala TK Yapis, Bapak Ibu sekalian, orang tua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita di pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan utama pendidikan adalah untuk mencapai cita-cita luhur dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berperan dalam menciptakan generasi muda yang membawa perubahan nyata serta menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan masa yang akan datang dengan mengubah pola pikir anak bangsa serta mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2045, di saat usia Indonesia mencapai 100 tahun, dapat terwujud generasi emas Indonesia yang dapat menjadi pilar dalam mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju dan berkembang. Pendidikan anak usia dini merupakan pijakan pertama dari seluruh rangkaian layanan pendidikan dan bertujuan agar setiap anak memiliki kemampuan fondasi agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa usia lahir sampai dengan 8 tahun adalah usia yang sangat penting bagi pembentukan fondasi dari berbagai kemampuan dasar anak, mulai dari kemampuan motorik, kognitif, hingga kemampuan sosial emosional. Artinya, masa ini merupakan kesempatan yang tak akan kembali. Layanan yang diberikan pada anak usia dini melalui satuan pendidikan, anak perlu membangun kemampuan fondasi tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pijakan pertama, maka pengalaman anak di PAUD sangatlah penting. Apabila pengalaman belajar yang mereka alami di PAUD tidak menyenangkan, maka tidak akan ada rasa positif terhadap belajar menjadi bekal mereka dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kualitas layanan yang diterimanya juga menentukan apakah pengalaman tersebut berhasil mengoptimalkan tumbuh kembangnya anak usia dini, yang merupakan kesempatan yang tak dapat kembali lagi. Untuk itu, setiap individu guru dituntut memiliki kompetensi yang optimal sehingga mampu mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas. Layanan pendidikan yang berkualitas itu meliputi beberapa komponen, antara lain: yang pertama, kualitas proses pembelajaran. Kualitas proses pembelajaran umumnya merujuk pada kualitas interaksi pendidik dengan anak, pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta kemampuan pedagogik pendidik untuk dapat merancang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang dirancang berisikan muatan suatu arahan kurikulum yang digunakan, serta menerapkan asesmen yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Komponen yang kedua, kemitraan dengan orang tua. Kegiatan di satuan PAUD umumnya cukup singkat dibanding dengan durasi kebersamaan anak dengan orang tua di rumah. Agar dapat berkembang dengan optimal, anak perlu mendapat stimulasi setiap saat, tidak hanya saat ia berada di satuan PAUD,
Karenanya, kemitraan satuan PAUD dengan orang tua adalah kunci terjadinya kesinambungan dalam kegiatan bermain dan nilai pendidikan yang dinaikkan di satuan PAUD di rumah. Elemen yang ketiga, adanya layanan yang memantau pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Satuan PAUD yang berkualitas adalah satuan yang tidak hanya menyediakan aspek pendidikan saja. Agar anak berkembang dengan utuh, maka satuan PAUD perlu juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak di luar pendidikan, yaitu kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Penyediaan layanan ini tidak harus dipenuhi oleh satuan PAUD secara mandiri, namun dapat bermitra dengan unit layanan lainnya seperti dinas kesehatan maupun dinas sosial. Elemen yang keempat, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Agar ketiga elemen di atas dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan elemen kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya yang kuat. Adanya kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya memastikan adanya kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi kualitas layanan yang diharapkan, serta tersedianya sarana prasarana yang menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Aspek ini tidak hanya mencakup keamanan dan kenyamanan fisik, namun juga keamanan psikis atau sosial dan mental. Anak saat berada di lembaga PAUD sebagai bentuk dukungan pengembangan kesejahteraan anak, pemenuhan lingkungan aman secara fisik dan psikis saling berkaitan satu sama lain. Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri dari penyampaian kami ini dapat saya sampaikan, untuk anak Bapak Ibu yang sampai saat ini belum memiliki kartu keluarga, tolong diurus. Karena apa? Anak-anak yang bersekolah tidak mempunyai kakak, dia akan menjadi beban sekolah, karena dia tidak dihitung sebagai kos penerima dana BOP, baik di TK, di SD maupun seterusnya. Seperti itu. Kalau tadi disampaikan bahwa jumlah murid ada 73, saya yakin tidak 100% dia sebagai kos penerima BOP. Nanti bisa cek di kepala sekolah, kos BOP untuk tahun ini TK Yapis berapa orang. Dan ini hampir merata di seluruh Kabupaten Kalimantan. Banyak anak-anak kita yang sudah bersekolah tetapi tidak punya NIK, tapi orang tuanya punya KTP. Anehnya di situ. Setelah kami selidiki, ternyata kakaknya masih menumpang di orang tuanya. Akhirnya yang korban siapa? Anak-anak kita sendiri. Ini mungkin bisa menjadi sudah masuk YouTube. Itu YouTube. Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri dari sambutan saya ini, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua wali atas pengamatan anak-anaknya. Ingat, tanggung jawab makin besar. Persiapanlah masa depan anak-anak kita ini dengan sebaik mungkin, sehingga pada masanya mereka dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua, agama, negara, dan bangsa. Secara khusus saya mewakili Dinas Pendidikan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha jerih payah Bunda-bunda TK Yapis yang telah mendidik, membimbing, mengasuh, dan mengarahkan anak-anak kita ini. Semoga segala pengorbanan dan pengabdian para guru mendapat imbalan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami akhiri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan.
Guru Papua, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi